Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya tercatat melalui nama-nama besar di panggung nasional, tetapi juga melalui kisah para pejuang rakyat yang bergerak di akar rumput. Dari kampung-kampung, pasar, hingga jalan-jalan kecil di kota, lahir perlawanan yang kerap tak terdokumentasi rapi, namun memiliki dampak besar bagi perjuangan. Di Batavia, kini Jakarta, gelombang perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga kembalinya Belanda pasca 1945 berlangsung tak henti. Perlawanan ini tidak hanya digerakkan oleh laskar resmi atau tentara reguler, tetapi juga oleh para pemimpin lokal yang dikenal sebagai jawara, tokoh karismatik yang disegani di lingkungannya. Salah satu yang paling menonjol adalah Haji Darip dari Klender. Sosok yang bukan hanya menjadi simbol perlawanan rakyat Jakarta Timur, tetapi juga memimpin laskar bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan. Haji Darip merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan rakyat di wilayah Klender, Jakarta Timur. Ia lahir sekitar tahun 1886 di tengah masyarakat Betawi yang kental dengan tradisi, nilai-nilai luhur, dan semangat keislaman yang kuat. Sebagai putra bungsu dari 3 bersaudara, Haji Darip tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, buah dari pasangan Haji Kongkurdin dan Hajah Nyai Mai. Sejak kecil, Haji Darip dididik dalam suasana yang syarat dengan nilai-nilai moral dan keberanian. Lingkungan masyarakat Betawi yang dikenal ramah namun tegas terhadap ketidakadilan membentuk karakter Haji Darip sebagai sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat. Kelak nilai-nilai itu menjelma menjadi semangat perlawanan terhadap penindasan, menjadikan Haji Darip sebagai simbol perjuangan rakyat kecil di tanah Betawi. Sejak kecil, Haji Darip tumbuh dalam lingkungan yang membentuk karakter keberanian dan jiwa kepemimpinan. Ia merupakan putra dari Kongkurdin, seorang jawara legendaris di Klender. Kongkurdin bukan sekadar pendekar, tetapi juga pelindung masyarakat yang disegani. Sosoknya dikenal tak hanya karena keterampilan silat yang mumpuni, namun juga karena keberaniannya menentang ketidakadilan. Diceritakan bahwa para opas, polisi pribumi, dan bahkan polisi Belanda pun enggan berurusan dengannya. Dalam banyak kisah tutur masyarakat setempat, Kongkurdin kerap menjadi tempat berlindung bagi para pejuang yang bergerak secara sembunyi-sembunyi melakukan sabotas terhadap kekuasaan kolonial Belanda di Batavia. Latar belakang keluarga ini menjadi fondasi penting dalam membentuk jati diri Haji Darip sebagai tokoh perlawanan. Didikan langsung dari seorang ayah yang menjunjung tinggi nilai keberanian, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat tertindas telah membentuk kepribadian Darip sejak usia muda. Ia tumbuh sebagai pemuda Betawi yang tidak hanya mahir dalam bela diri, tetapi juga memiliki semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Pada masa mudanya, Haji Darip berkesempatan menimba ilmu keagamaan di Mekah. Meskipun tidak dijelaskan secara detail berapa lama ia belajar di Tanah Suci, pengalaman spiritual ini memperkuat posisi dan wibawanya sebagai tokoh agama sepulang ke tanah air. Ia kemudian dikenal bukan hanya sebagai jawara, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang disegani karena pemahaman agamanya yang mendalam. Setelah kembali dari Mekah, Haji Darip sempat merantau ke Pangkal Pinang, Pulau Bangka, mengikuti ajakan kawan-kawannya untuk bekerja dalam proyek pembangunan rumah. Di luar dugaan, ia tinggal lebih lama dari yang direncanakan, bahkan menikah dengan seorang perempuan setempat. Meski kehidupan rumah tangganya di sana tidak banyak terdokumentasi, kisah ini menunjukkan sisi lain dari kehidupan Haji Darip yang lebih personal. Selama di Pangkal Pinang, Darip tetap konsisten mengajarkan ilmu silat kepada para pemuda setempat, memperlihatkan dedikasinya dalam menanamkan nilai-nilai keberanian dan kedisiplinan. Pengajaran bela diri ini tidak hanya menjadi aktivitas jasmani semata, melainkan bagian dari upaya menanamkan semangat perjuangan dan pembelaan terhadap yang lemah,
Perjuangan Haji Darip tidak berhenti pada tataran lokal. Ia membangun jaringan luas dengan berbagai tokoh perlawanan dari wilayah lain. Salah satu sahabat seperjuangannya adalah Abuya Mama Armin dari Ciguntu, Banten, seorang ulama karismatik yang diyakini memiliki karamah atau kemampuan luar biasa di luar kebiasaan, khawarikul adat. Hubungan keduanya mencerminkan keterkaitan erat antara gerakan keagamaan dan perjuangan melawan kolonialisme. Di Bekasi, Haji Darip menjalin hubungan erat dengan beberapa tokoh perlawanan penting lainnya seperti Haji Jole, Camat Nata, dan Kiai Haji Nur Ali. Ketiganya dikenal sebagai tokoh pergerakan yang berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan di Bekasi dan sekitarnya. Jaringan ini membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak dibatasi oleh batas administratif, melainkan dijalin atas dasar solidaritas dan semangat persatuan. Selain itu, nama Bang Sape dari Pasar Senen, seorang jawara ibu kota, juga tercatat pernah bergabung dalam barisan Haji Darip di Klender. Kehadiran Bang Sape mempertegas bahwa gerakan perlawanan yang dibangun Haji Darip melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari ulama, pejabat lokal, hingga jawara kota. Hal ini memperlihatkan bahwa perjuangan kemerdekaan di Jakarta merupakan gerakan rakyat yang kolektif dan inklusif. Puncak dari gerakan perlawanan di Klender terwujud dalam pembentukan organisasi Barisan Rakyat, BARA, yang dipimpin oleh 3 tokoh utama, Haji Darip, Haji Hasbullah, dan Kiai Haji Ahmad Mursyidi. Ketiganya dikenal sebagai 3 serangkai pejuang Klender. Dalam struktur BARA, masing-masing tokoh memainkan peran penting sesuai dengan kapasitasnya. Kiai Haji Ahmad Mursyidi dipercaya sebagai kepala staf atau kepala markas karena kemampuannya dalam merancang strategi. Haji Hasbullah menjabat sebagai Panglima Pertahanan yang memimpin barisan pertahanan, sedangkan Haji Darip ditunjuk sebagai pemimpin umum yang mengoordinasikan keseluruhan gerakan. Pembagian peran yang rapi dan strategis ini menjadikan BARA sebagai kekuatan perlawanan yang solid di kawasan Jakarta Timur. Salah satu aspek menarik dari perjuangan Haji Darip adalah pengaruh spiritual dan ilmu bela diri yang diwarisinya dari Pangeran Kuncung, seorang guru yang unik. Dikenal memperoleh ilmu melalui mimpi, Pangeran Kuncung mengajarkan gerakan silat yang konon diperoleh dari sosok monyet besar dalam tidurnya. Ajaran ini kemudian diwariskan kepada Haji Darip yang menciptakan jurus andalannya, silat jalan monyet. Kisah ini menggambarkan bagaimana elemen mistik, spiritualitas, dan keahlian fisik berpadu dalam tradisi kejawaran Betawi. Transmisi ilmu dari guru ke murid menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kesinambungan perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Lebih dari sekadar teknik bela diri, ajaran tersebut menjadi sumber kekuatan batin dan identitas perjuangan. Jejak perjuangan Haji Darip di Klender dan sekitarnya menggambarkan kompleksitas gerakan kemerdekaan yang tidak hanya didasarkan pada kekuatan senjata, tetapi juga jejaring sosial, nilai spiritual, dan kepemimpinan kolektif. Ia berhasil memadukan berbagai unsur, agama, budaya lokal, kekuatan fisik, dan strategi politik dalam satu gerakan yang terorganisasi. Dengan membangun jaringan yang luas, menjalin solidaritas lintas wilayah, dan mengakar kuat pada tradisi jawara Betawi, Haji Darip menjadi simbol perlawanan rakyat yang otentik. Warisannya tidak hanya tercatat dalam lembar sejarah lokal, tetapi juga menjadi bagian dari narasi besar perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pada masa kolonial, nama Klender kerap muncul dalam berbagai laporan surat kabar Belanda sebagai wilayah yang dianggap penuh bahaya. Dalam perspektif pers kolonial, Klender digambarkan sebagai sarang bandit, sebuah kawasan yang rawan kriminalitas, tak terkendali, dan dipenuhi kekerasan. Gambaran ini tak lepas dari sejumlah peristiwa yang terjadi sejak awal abad ke-20 yang memperkuat stigma tersebut di mata pemerintah Hindia Belanda.
Pada tahun 1903, misalnya, surat kabar kolonial memberitakan terjadinya perkelahian sengit antara dua orang bandit dan aparat keamanan di Pasar Klender. Sebuah insiden yang menyoroti ketegangan antara penduduk lokal dan otoritas kolonial. Satu dekade kemudian, pada 1914, Klender kembali disebut sebagai tempat persembunyian bagi tahanan yang kabur dari penjara Batavia, memperkuat citra kawasan ini sebagai zona liar di pinggiran ibu kota kolonial. Namun stigmatisasi Klender tak hanya berkutat pada tindakan kriminal semata. Kawasan ini juga menjadi titik panas konflik sosial dan rasial. Dalam beberapa kasus kekerasan terjadi antara penduduk pribumi yang oleh kolonial dilabeli sebagai garong atau perampok, dengan kelompok juragan Tionghoa dan aparat pemerintahan. Salah satu peristiwa besar terjadi pada tahun 1925, ketika setengah dari pemukiman etnis Tionghoa di Klender dibakar habis. Para pelakunya dituduh sebagai gerombolan perampok, dan kerugian ditaksir mencapai 70.000 gulden, jumlah yang besar untuk masa itu. Peristiwa ini menciptakan ketegangan mendalam antara komunitas pribumi dan Tionghoa di wilayah tersebut, menambah kerentanan sosial yang telah lama mengendap. Seiring waktu, citra Klender sebagai pusat kriminalitas semakin mengental. Apalagi setelah aparat kolonial mulai merespons berbagai insiden dengan tindakan keras. Pernah pada satu waktu, sebuah kompleks kampung di Klender dibakar habis oleh pasukan kolonial dalam rangka meredam aktivitas yang dianggap ilegal. Tindakan ekstrem ini mencerminkan tingginya eskalasi konflik antara penduduk lokal dan kekuatan kolonial, serta menunjuk pada dinamika kekuasaan yang represif dan tidak seimbang. Selain kekerasan, Klender juga menjadi simpul penting dalam jaringan penyelundupan, terutama komoditas bernilai tinggi seperti kayu jati. Pada tahun 1931, aparat kolonial menangkap seorang bos penyelundup bersama anak buahnya yang diduga mengangkut kayu curian dari Cibarusa. Komoditas ini rencananya akan dikirim ke Klender, Mr. Cornelis dan Lemah Abang menggunakan truk sebelum didistribusikan lebih lanjut lewat jalur kereta api. Nilai kayu-kayu tersebut ditaksir mencapai 400 gulden, angka yang cukup menunjukkan skala operasi penyelundupan yang melibatkan banyak pihak. Nama-nama besar dalam dunia kriminal, setidaknya menurut versi pemerintah kolonial, pernah dikaitkan dengan Klender. Salah satunya adalah Kartawinata dari Majalengka, yang sempat meloloskan diri dari tahanan di Weltevreden sebelum akhirnya tertangkap kembali di Klender pada tahun 1930. Boteng, seorang perampok terkenal dari Lubang Buaya, juga menjadi buronan besar setelah melakukan serangkaian aksi perampokan di Mr. Cornelis hingga Bekasi, sebelum akhirnya ditangkap pada 1929. Sosok lain yang melegenda adalah Paong atau Mali, seorang pria bertubuh kekar dengan reputasi tak kenal takut. Ia dikenal luas sebagai perampok dan pencuri yang ditakuti warga. Pada Oktober 1931, Paong tewas dalam keadaan telanjang setelah tertangkap mencuri dan terlibat konfrontasi sengit dengan aparat keamanan di Klender. Penangkapan tokoh-tokoh seperti mereka memperkuat narasi kolonial tentang Klender sebagai pusat aktivitas kriminal. Namun di balik label bandit, garong atau perampok terdapat realitas yang lebih kompleks. Banyak dari mereka yang dicap sebagai penjahat mungkin adalah figur perlawanan yang menentang ketimpangan dan penindasan kolonial. Dalam konteks perjuangan rakyat pribumi, tindakan-tindakan yang dianggap kriminal oleh Belanda bisa saja merupakan bentuk keberanian dalam menghadapi sistem yang tidak adil. Dengan demikian, citra Klender sebagai sarang bandit perlu dibaca secara kritis. Alih-alih sekadar wilayah kriminal, Klender justru mencerminkan ruang perlawanan sosial terhadap hegemoni kolonial. Narasi kolonial yang menyudutkan kawasan ini mungkin lebih merefleksikan kecemasan penguasa terhadap potensi pemberontakan
ketimbang memberikan gambaran objektif tentang realitas sosial masyarakatnya. Klender bukan hanya tempat kekacauan, tetapi juga medan tarik-menarik antara kekuasaan dan perlawanan. Kita kembali ke laptop. Nama Haji Darip menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia bukan hanya dikenal sebagai tokoh lokal Klender, tetapi juga sebagai pemimpin jaringan jawara yang memainkan peran penting dalam gerakan perlawanan rakyat. Pada masa-masa kritis menjelang proklamasi kemerdekaan, Haji Darip termasuk dalam kelompok yang berada di sekitar Soekarno saat peristiwa Rengas Dengklok. Salah satu sahabat seperjuangannya, Kiai Mursyidi, rekan Haji Darip dalam organisasi Barisan Rakyat atau BARA, dikenal berperan menjaga perjalanan Bung Karno menuju Rengas Dengklok saat penculikan oleh kelompok pemuda revolusioner dilakukan demi mendesak proklamasi segera diumumkan. Kala itu tugas penting diserahkan kepada Kiai Mursyidi, memastikan keamanan di wilayah Klender, titik vital yang dilewati rombongan Bung Karno. Meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber resmi, konteks sejarah ini menunjukkan bahwa BARA dan dengan itu Haji Darip turut mengambil bagian dalam momen krusial menjelang kelahiran Republik. Setelah proklamasi dikumandangkan, Bung Karno bahkan sempat datang langsung ke Klender dan memimpin rapat akbar rakyat. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan bahwa Indonesia telah merdeka dan meminta rakyat untuk bersiaga mempertahankan kemerdekaan. Suatu ajakan yang jelas menyiratkan perlunya solidaritas rakyat yang di Klender kala itu telah mulai dibentuk oleh sosok seperti Haji Darip. Sebagai tokoh karismatik dan ahli silat, Haji Darip mampu mengembangkan jaringan yang luas di kalangan jawara. Jaringannya mencakup wilayah Klender, Karawang, Bogor, Tangerang, hingga Banten. Organisasi BARA yang ia dirikan bersama Haji Hasbullah dan Kiai Mursyidi menjadi wadah bagi para jawara dari berbagai daerah seperti Tanah Abang, Jampang, Jonggol, Cikarang, hingga Pasar Senen, yang bahkan sempat melibatkan tokoh jawara legendaris seperti Bang Sapei. BARA bukan sekadar kelompok perlawanan bersenjata rakyat, melainkan menjadi kekuatan sosial yang terorganisir. Di bawah kepemimpinan Haji Darip sebagai pemimpin umum, BARA menjelma menjadi organisasi dengan struktur dan strategi yang jelas. Lewat BARA, ia dapat memobilisasi pasukan rakyat, menyusun strategi, dan melancarkan aksi-aksi nyata dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satu aksi penting yang tercatat dalam sejarah adalah serangan terhadap Bandara Halim Perdana Kusuma yang menjadikan namanya masuk dalam daftar incaran pasukan Jepang. Kehadiran Haji Darip dan BARA di berbagai front perlawanan, termasuk keterlibatannya dalam peristiwa Rengas Dengklok dan pertempuran-pertempuran di wilayah Jakarta dan sekitarnya, menunjukkan posisinya sebagai salah satu tokoh penting dalam Laskar Penjaga Kemerdekaan. Kepemimpinannya membuktikan bahwa kekuatan rakyat yang terorganisasi mampu menjadi kekuatan strategis dalam mempertahankan republik yang baru lahir. Setelah Indonesia memasuki masa damai dan situasi politik berangsur stabil, Haji Darip kembali ke Klender. Ia menanggalkan peran kepemimpinannya dalam perlawanan bersenjata dan memilih jalan baru sebagai pedagang kain di pasar Klender. Keputusan ini bukan sekadar bentuk peralihan profesi, melainkan representasi dari kemampuan adaptasi seorang pejuang terhadap dinamika zaman, dari arena pertempuran ke bidang ekonomi. Selain berdagang, ia juga mengelola sejumlah lahan milik pribadi yang disewakan kepada masyarakat. Ini menandakan keberhasilannya dalam membangun aset ekonomi dan sekaligus berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal. Warisan Haji Darip tak berhenti pada perjuangan bersenjata atau pencapaian ekonominya, melainkan juga dalam bentuk warisan budaya. Ilmu silat yang dikuasainya berkembang menjadi aliran tersendiri, Silat Haji Darip. Perguruan-perguruan yang mengusung nama dan teknik khas ajarannya, seperti Jurus Tiga Manis dan Jalan Monyet, tetap tumbuh di kawasan Jakarta Timur dan sekitarnya.
Meskipun dirinya tak lagi aktif dalam dunia persilatan secara langsung, para murid dan pengikutnya meneruskan ajarannya sebagai bagian dari identitas kultural masyarakat Betawi, khususnya Klender. Salah satu penanda kuat akan penghargaan masyarakat terhadap Haji Darip terjadi saat rumahnya yang lama dibakar oleh tentara Jepang diganti dengan rumah baru yang dibangun secara gotong royong oleh rakyat Klender. Dari jawara hingga masyarakat Tionghoa, dari petani hingga pedagang, semua ikut menyumbang tenaga dan dana. Pembangunan rumah itu tidak hanya menjadi bentuk nyata penghargaan terhadap jasa perjuangan Haji Darip, tetapi juga simbol kebersamaan dan rekonsiliasi antar warga Klender pasca perang. Menjelang usia senja, Haji Darip memilih menetap di Klender, Jakarta Timur. Dalam kesederhanaan hidup, ia tetap aktif berdakwah, mendidik, dan membina usaha kecil. Setiap hari ia berdagang kelontong dan kain sarung di pasar Klender, bukan sekadar mencari nafkah, melainkan sebagai cara untuk tetap hadir di tengah masyarakat. Lewat aktivitas itu, Haji Darip memberikan bimbingan kultural dan spiritual bagi siapa saja yang datang kepadanya. Meski telah meninggalkan medan perang fisik, semangat perjuangannya tak pernah padam. Pada tahun 1961, banyak bekas pejuang yang pernah ia pimpin mengurus administrasi pensiun veteran. Saat itu, prosedur mewajibkan tanda tangan dari pemimpin perjuangan sebagai bukti keterlibatan. Haji Darip dengan sukarela dan penuh tanggung jawab membantu mereka, meski tidak mengurus kepentingannya sendiri. Sikapnya yang rendah hati menjadikannya panutan sejati bagi masyarakat Jakarta. Ia dikenal sebagai guru yang tawadhu, sahabat rakyat, dan ulama pejuang yang tak pernah mencari kedudukan. Ia rela kehilangan hak pensiun, bahkan merelakan rumahnya tergusur, karena baginya, perjuangan adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak memiliki tanda jasa karena tidak mau mengurusnya. Perjuangannya semata-mata karena Allah, ujar mereka yang mengenalnya. Haji Darip juga tak pernah mencari sorotan. Berkali-kali ia menolak wawancara wartawan. Puluhan wartawan datang ke sini, saya tolak semua. Perjuangan saya bukan untuk dibicarakan. Saya berjuang demi kemerdekaan bangsa dan negara, katanya tenang dalam satu-satunya rekaman wawancara yang kini tersimpan di Museum Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rekaman itu, ia juga menceritakan bekas siksaan perang yang tetap membekas di tubuhnya hingga akhir hayat. Pada Sabtu dini hari, 13 Juni 1908, pukul 00.30, waktu Indonesia Barat, Haji Darip wafat di rumahnya setelah dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta. Berita duka disampaikan melalui radio RRI oleh penyiar Rusdi Saleh. Pemerintah dan jajaran DHD 45 Jakarta segera melayat dan mengusulkan agar beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Namun, keluarga menyampaikan wasiat almarhum. Ia ingin dimakamkan di TPU Ar-Rahman, Klender, di tengah masyarakat yang ia cintai hingga akhir hayat. Pemakaman dilakukan secara militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Seusai prosesi, Jenderal Akmadi, Ketua Umum DHD 45 Jakarta, menancapkan bambu runcing dan bendera merah putih dari besi di atas pusaranya. Simbol keberanian dan ketulusan seorang pejuang. Bahkan lawan sekalipun, tentara Inggris dan Belanda, mengakui integritasnya di medan juang. Tak ada catatan kekerasan, tak ada penyimpangan. Semua dijalani dengan niat suci demi tegaknya Republik Indonesia. Dengan kepergian Haji Darip, Indonesia kehilangan seorang ulama pejuang yang tak pernah berhenti mengabdi. Gelar, pangkat, atau penghargaan tak pernah menjadi tujuannya. Kepada keluarga, ia berpesan agar tidak menuntut apapun kepada negara atas jasa-jasanya. Perjuangan bukan untuk dikenang, tetapi untuk diteruskan. Demikian semangat yang selalu ia wariskan. Haji Darip dimakamkan di Pemakaman Wakaf Ar-Rahman, Tanah Koja II, Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, berdampingan dengan istrinya tercinta.
Hajah Hamidah, simbol keharmonisan yang tetap terjaga, bahkan setelah maut memisahkan mereka. Makam itu bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga saksi bisu dari hidup yang penuh keikhlasan dan perjuangan. Sebagai bentuk penghormatan, namanya diabadikan dalam sebuah jalan yang menghubungkan Klender ke Bekasi, Jalan Haji Darip. Bukan sekadar nama jalan, melainkan monumen hidup yang setiap hari dilintasi ribuan orang. Pengingat sunyi tentang bagaimana rakyat biasa bisa menjadi luar biasa melalui pengorbanan dan kepemimpinan yang tulus. Haji Darip dengan nama asli Muhammad Arif bukan sekadar tokoh sejarah. Ia adalah cerminan nilai-nilai luhur bangsa, keikhlasan, pengabdian, dan keberanian yang tidak bergantung pada pujian. Kisah hidupnya tak tertulis dalam buku-buku mewah atau tugu besar, melainkan terpatri dalam ingatan rakyat yang pernah merasakan sentuhan kasih dan bimbingannya. Karena sejatinya pahlawan sejati adalah mereka yang terus hidup dalam diam, melalui jejak keteladanan yang tak pernah pudar.